Luka Modric waktu melawan Chelsea di leg kedua yang kalah 3-2, itu Luka Modric menempuh jarak 10,95 km di usia 36 tahun. Ngeri. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Bintang. Hari ini gue bukan mau ngomongin Inter atau Serie A, tetapi Antonio Pintus yang namanya di 2-3 hari terakhir, sebetulnya sejak minggu lalu, namanya kembali menggema karena kehebatan Karim Benzema dan Real Madrid. Jadi Pintus ini disebutnya apa? Ahli kesehatannya ya. Staff fitnessnya Real Madrid, sebelumnya ada di Inter juga. Kenapa dia lagi dipuji-puji? Karena kehebatan dari dia, karena atas kehebatan dia, fisik pemain Real Madrid luar biasa. Benzema dan Modric dalam catatan di 2 pertandingan lawan Chelsea itu menggila ya. Coba gue baca satu-satu. 90 menit terakhir, jadi si Pintus ternyata teman-teman itu membuat skema supaya fisik pemain Real Madrid itu mencapai top performer, mencapai peaknya, kehebat-hebatnya itu 2 kali dalam satu musim, yaitu di November Desember. Kemudian dia akan turun lagi di Januari Februari dan meningkat lagi di bulan Maret. Gue juga baru tahu. Oh, ternyata kemampuan fisik itu nggak harus stabil selama 1 tahun ya. Jadi agak drop dulu, kemudian naik lagi. Mungkin kalau November Desember tuh ya mengingat akhir pertengahan tahun ya, tutup paruh pertama musim, mungkin harus kejar supaya juara tengah musim. Kemudian di bulan Maret biasanya tuh udah mulai gencar perebutan juara liga. Jadi itu ternyata yang dilakukan oleh Pintus. Gue jadi sempat berpikir jangan-jangan itu loh yang dilakukan oleh Inter juga ya, agak menurun di Januari Februari, kemudian meningkat lagi di bulan Maret. Kemudian Luka Modric waktu melawan Chelsea di leg kedua yang kalah 3-2, itu Luka Modric menempuh jarak 10,95 km di usia 36 tahun. Ngeri. Nih, jadi Antonio Pintus ini adalah sosok dia, jadi dia membuat Benzema dan Modric bahkan bisa meningkatkan tempo permainan Madrid, ikut dalam tempo permainan Madrid di 20 menit terakhir. Bahkan bisa tetap lari di 120 menit. Jadi ketika pemain-pemain di usia mereka di 90 menit itu biasa menit 60-70 diganti, mereka justru bisa meningkatkan tempo di saat Madrid ketinggalan di 20 menit terakhir, mereka bisa ikut naikin tempo permainan Madrid. Itu yang gila banget sih. Jadi memang pembelian terbaik Madrid. Kemudian ada catatan juga pemain Madrid namanya Fede Valverde. Dia di catatan bahwa dia sudah bermain 110 menit kemarin waktu lawan Chelsea, dan dia tetap bisa lari ngebalap si Pulisic yang baru saja masuk dan baru bermain 27 menit untuk Chelsea. Jadi benar-benar perubahan fisik yang dibuat oleh si Pintus luar biasa banget. Nah, ini dia. Despite their age, Luka Modric and Karim Benzema were able to raise the tempo in the final 30 minutes against PSG. Jadi Paris Saint-Germain. Jadi di waktu lawan Paris Saint-Germain, di 30 menit terakhir Benzema Modric alih-alih diganti malah makin gila mainnya. Itu parah banget sih emang si Pintus, gue sampai nggak ngerti lagi. Ancelotti sendiri juga mengakui bahwa Antonio Pintus bermain melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia mendapatkan respect dari semua pemain. We are combining the physical load well with the technical. Jadi mengombinasikan kekuatan fisik dan teknik dan taktik. Kalau kata Pintus waktu zaman Antonio Conte di Inter, si Pintus gini. Ketika 2 tim sama hebatnya bertemu, sama-sama hebat pelatihnya, pemainnya, taktiknya, akhirnya menjadi pembeda adalah fisik. Luar biasa banget sih. Yang gue ingat lagi dari Pintus, dulu di Inter, kalau ada pemain-pemain yang gak bertanding sama sekali atau bermain cuma 30 menit, 20 menit, itu di akhir pertandingan dia akan lari keliling lapangan. Jadi ketika pemain, kalau biasa kan udah ya selesai aja ke ruang ganti. Kalau Inter enggak, pemain yang enggak bermain di pertandingan tersebut, habis itu dia jogging keliling lapangan. Itulah yang dilakukan oleh si Pintus. Maaf. Kita lihat ya karirnya Pintus ya. Dia sebelumnya, nggak kelihatan lagi. Dia pernah di dia pernah di Palermo. Ketika itu zamannya Dybala. Di Juventus dia beberapa kali. Kemudian di
pernah Monaco, pernah Marseille, terus Sunderland, terus dia ke Madrid. Di Madrid itu dia di zamannya Zidane. Terus Zidane pergi, dia tetap di Madrid. Bahkan waktu itu dia sama Ronaldo akrab banget. Sampai dia menjuluki Ronaldo apa ya? Terminator atau apa? Gue lupa, ntar ada artikelnya. Jadi dia menjuluki Ronaldo orang paling hebat yang pernah dia latih karena fokus banget untuk latihan fisik. Lalu dia ke Inter, terus balik lagi ke Madrid. Ini nih ada artikelnya, kita baca bareng-bareng deh. Artikel 10 bulan yang lalu, Real Madrid. Here is now important Antonio Pintus will be. Inilah betapa pentingnya peran dari Antonio Pintus di Real Madrid. Di hari Selasa, Madrid finally mengumumkan bahwa Carlo Ancelotti akan menjadi pelatih 6 tahun setelah Ancelotti dulu sempat dipecat. Kemudian dia tadinya mau hampir ada 2 orang yang dekat sama dia, yaitu selain Pintus ada Luis Campos dari Lille. Ternyata tuh direktur footballnya Lille banyak disorot, gue juga baru tahu gara-gara tadi baca artikel ini. Terus Antonio Pintus was first appointed as Real Madrid conditioning coach. Oh, pelatih conditioning. Di tahun 2016 di era Zidane, tetapi dia akhirnya tetap bertahan ketika Zidane pergi. He had great bond, dia punya ikatan yang sangat erat dengan Cristiano Ronaldo. Ia menyebut si Cristiano Ronaldo sebagai psikopat karena unreal work ethic, karena etos kerja yang di luar nalar gitu kalau kata Antonio Pintus. Ia meninggalkan Madrid pada tahun 2019 untuk bergabung dengan Conte. Beberapa report mengatakan bahwa dia dia justru ke Inter karena si Zidane balik, dia nggak cocok sama Zidane katanya. Terus Madrid merekrut Gregory Dupont untuk pengganti Pintus, dan hasilnya ada 114 cedera, 25% more than the number of injuries suffered by Real Spanish rival Atletico Madrid dan Barcelona. Jadi di era ketika Pintus pergi, Madrid itu mengalami cedera 25% lebih banyak dibandingkan Atletico dan Barcelona. Cedera paling sering adalah seperti Eden Hazard, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Valverde, dan itu membuat Zidane kesulitan. In the meantime, Antonio Pintus become highly successful at Inter Milan. Di saat yang bersamaan, Antonio Pintus sukses banget dengan Inter, dapat Scudetto. Tetapi karena Conte pergi, akhirnya Pintus pergi juga dan akhirnya bergabung dengan Real Madrid. Bergabungnya Real Madrid dan Antonio Pintus sangat penting. He worked different club across Europe that won 21 trophies. Gila, dia juara 21 piala, gokil. Chelsea player used to see him as a sadist when he worked there due to his strict method, but at the end of the day he achieved result and keep his player fit. Oke, jadi emang dia pernah di Chelsea ya? Gue jadi penasaran. Kok dia bilang ketika di Chelsea, sebentar gue cek dulu deh. Tadi mana? Emang dia pernah di Chelsea? Oh iya, dia pernah di Chelsea. Jadi menurut artikel ini dikatakan dulu pemain Chelsea mengatakan bahwa si Pintus ini kejam karena latihan fisiknya gila, tetapi pada dasarnya di akhirnya pemain Chelsea merasa lebih fit. Will some player from the current roster should be careful with Pintus at least after apalagi? Oh, udah nggak ada lagi itu, teman-teman. Jadi karir Pintus, dia juga menyelamatkan menyelamatkan Real Madrid dari cedera yang sangat parah banget waktu di era sebelum Pintus. Tapi yang gue agak lucu ya, gue sambil nyari-nyari artikel, ada lagi nggak yang belum gue baca? Udah semua. Tapi yang bikin gue heran ya teman-teman ya, waktu zaman di Inter itu Sensi gak bisa, kayaknya dia ngebuat bugar ya, bukan ngebuat pemain jadi bukan ngebuat pemain terus nggak lantas kaki kaca atau apa sih, gue nggak ngerti. Sensi itu gagal banget. Gue nggak tahu Eden Hazard, untuk teman-teman di sini ada yang ngikutin Real Madrid nggak? Eden Hazard sekarang gimana tuh di Madrid di eranya Pintus? Kayaknya Pintus tuh antara pemainnya jadi kuat banget atau kalau yang rapuh ya udah hancur-hancuran. Sensi di zamannya Pintus tuh hancur-hancuran, dia nggak kuat banget. Tapi memang itulah yang dibutuhkan. Semoga kalau gue dari sisi penggemar Inter sih, nggak mungkin sih si Pintus pasti pengennya pelatih kaliber, dia kebiasaan ngelayanin Zidane, Ancelotti, Conte. Kalau disuruh Simone Inzaghi juga pasti nggak mau. Teman-teman di sini ada yang tahu berita tentang Pintus? Mohon informasinya.
Jadi kita saling berbagi share-share pengetahuan nih tentang Pintus. Ini yang baru gua baca cuman ada ini aja. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.